Pemirsa, Anda pasti sudah tahu dengan bangunan besar berbentuk elips yang dinobatkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Ya, ini adalah Colosseum. Tapi tahukah Anda jika di balik kemegahan dan keindahan bangunannya, tersimpan rahasia kelam dari peruntukan bangunan maha besar tersebut? Colosseum yang berada di negara Italia merupakan salah satu bangunan berusia ribuan tahun yang masih bertahan dari gempuran waktu. Bangunan megah ini dikenal dengan dua nama, Colosseum dan Amphitheatrum Flavium. Asal mula penamaan gedung ini didasari oleh nama sebuah patung di area bangunan. Tinggi patung ini 40 meter. Patung ini konon merepresentasikan Colossus, yaitu kaisar pengganti Nero. Nasib patung Colossus tidak sebaik tersohornya Colosseum. Lantaran patung Colossus dibuat dari tembaga, benda tersebut dilebur lagi. Belum ada ahli yang dapat menguak mengapa dan bagaimana patung tersebut dileburkan. Sementara nama Amphitheatrum Flavium terinspirasi dari Kaisar Vespasianus, Titus, dan Domitian. Oleh penduduk Romawi masa itu, ketiganya dikenal dengan sebutan Kaisar Flavian. Di Italia sendiri ada nama lain lagi yang disematkan ke bangunan Colosseum, yaitu Il Colosseo. Colosseum dibangun pada tahun 70 Masehi, tepatnya setelah Kekaisaran Romawi menaklukkan Yudea atau Yerusalem. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Kaisar Vespasianus membawa pulang harta rampasan perang ke Roma. Bukan hanya senjata atau emas, Vespasianus juga mengambil sejumlah artefak dari kuil-kuil Yahudi. Setelah sampai di Roma, sang kaisar memutuskan untuk menggunakan artefak-artefak itu dan membangun sebuah amphitheater untuk rakyatnya. Pembangunan amphitheater ini membutuhkan waktu 10 tahun dan baru selesai pada tahun 80 Masehi saat Kaisar Titus berkuasa. Colosseum dibangun oleh 100.000 tawanan perang yang dibawa Kaisar Vespasianus dan dijadikan budak dalam pembangunan proyek. Bukan hanya dipaksa untuk menyeret batu-batu yang berat dari Tivoli ke Roma, para pekerja juga tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaannya. Selain dikerjakan oleh para budak, tawanan perang, penduduk kota Roma juga berpartisipasi dalam pembangunan Colosseum. Namun bukan sebagai pekerja kasar, melainkan sebagai arsitek, pekerja seni, dan posisi lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi. When he set out to build this, certainly he told his builders this has got to be the biggest, the most magnificent. Contemporary with the construction of this amphitheater, there were other amphitheaters almost as large. So certainly Vespasian told his builders this had to be the biggest. You think of the entire building project from designing it to implementing it. Then you have to erase a structure that was here previously. You've got to drain out the lake. That's a Herculean effort. The use of concrete really revolutionized Roman architecture. So what you have is this material that can be shaped into an arch or a vault. Dengan kapasitas 87.000 penonton, Colosseum memiliki 80 pintu masuk. Meski begitu, hanya ada 76 pintu yang bisa digunakan oleh rakyat biasa. Sedangkan 4 pintu lainnya adalah pintu khusus yang digunakan oleh kaisar, pejabat, juga para gladiator yang akan bertarung. Para kaisar dan pejabat menggunakan pintu di sebelah selatan dan utara untuk memasuki arena. 2 pintu lainnya adalah pintu untuk para gladiator. Pintu pertama terletak di sebelah timur, dikenal dengan nama Gerbang Kehidupan, di mana gladiator yang akan bertarung memasuki arena melalui pintu ini. Sebaliknya, pintu barat adalah Gerbang Kematian, di mana gladiator yang meninggal setelah pertempuran dibawa keluar. Pemirsa, tahukah Anda jika objek wisata yang mengagumkan ini dahulu merupakan tempat hiburan sekaligus juga tempat eksekusi bagi para narapidana? Acara yang digelar di Colosseum akan dimulai dengan parade hewan liar atau perbuluan yang diikuti oleh para bangsawan pada pagi hari. Di siang hari, Colosseum berubah jadi tempat eksekusi. Para narapidana akan diikat dan menjadi sasaran hewan buas. Sedangkan di sore hari, barulah Colosseum berubah jadi arena gladiator. Biasanya para gladiator bukanlah warga Romawi, melainkan budak yang tidak memiliki hak warganegaraan. Colosseum terakhir digunakan pada tahun 435 Masehi untuk pertandingan gladiator. Dan selama 350 tahun masa pemakaiannya, Colosseum diperkirakan telah menelan korban hingga 500.000 jiwa. Baik itu para gladiator yang tewas dalam pertandingan atau para narapidana yang dihukum mati di tempat ini.
Bukan hanya manusia yang jadi korban keganasan pertandingan gladiator di Colosseum. Nasib hewan liar pun tidak kalah tragis. Di awal pembukaannya di tahun 80 Masehi, Kaisar Titus mengadakan pertandingan gladiator selama 100 hari penuh. Hasilnya sekitar 9.000 hewan mati selama pertandingan dan 5.000 diantaranya mati dalam waktu 1 hari. 30 tahun kemudian, Kaisar Trajan melakukan pertandingan selama 123 hari yang menewaskan sekitar 11.000 hewan. Diperkirakan sekitar 1 juta hewan mulai dari singa, jaguar, gajah, beruang hingga kuda Nil mati karena terluka parah selama pertandingan barbar ini berlangsung. Sebagai sebuah bangunan milik warga kota, badan bangunan Colosseum dirancang dengan ukuran besar. Arena di Colosseum terbuat dari bahan dasar kayu berukuran 86 meter dikali 54 meter. Sebuah ukuran yang tergolong besar. Lantainya pun masih ditutupi pasir untuk mencegah amis darah menyeruak ketika pembukaan gedung. Ternyata bentuk bangunan elips yang diterapkan pada Colosseum bukan hanya bentuk seni arsitektur. Perancangnya tidak menghendaki para gladiator kabur tiba-tiba dan mendapatkan celah untuk berhasil melarikan diri ke bagian sudut bangunan. Sementara itu, para penonton akan tetap aman dengan tetap menjaga jarak dengan arena utama pertarungan. Struktur bangunan Colosseum memiliki nilai filosofis tinggi yang mengalahkan bangunan kekinian. Rakyat Roma membangun Colosseum dengan banyak tingkatan tempat duduk. Tempat duduk di dalam Colosseum dibagi berdasarkan status dan golongan seseorang di pergaulan sosial kemasyarakatan. Penjuru terbaiknya ada di podium utama. Posisinya berada di tengah-tengah tempat duduk Kaisar Roma beserta keluarganya. Tempat ini diketahui menghadap ke timur atau barat. Mereka memberi tempat istirahat dan peti sebagai wadah menyimpan harta berharga di area milik keluarga Kaisar. The whole secret to the construction of the Colosseum resides in the fact that we have 4 main stories. So we can see right over here that we have the first story with a series of arches. Then when we have the people standing, we're up into the second story. And there's a big work platform, and that's where you hoist up your cranes and more building material, and you're working on that level, building up the next layer. So if you're a pleb, and a pleb without money even, or even a slave on the day off, you're going up to the nosebleed seats. There are no elevators. You're going to have to hoof it all the way up there, and your view's not going to be that good either. Perjalanan Colosseum 2 tahun pertama masih murni digunakan sebagai area pertunjukan. Di lain sisi, wali kota Vespasianus memiliki beberapa anak yang termuda bernama Domitian. Anak laki-laki Vespasianus ini kemudian menggantikan posisi ayahnya. Dia mengambil kebijakan penting yang berpengaruh terhadap sejarah Colosseum. Domitian membangun konstruksi bawah tanah Colosseum. Konstruksi yang dikenal dengan nama Hypogeum ini memiliki 2 tingkat jalan yang saling bertemu di bawah tanah. Bentuknya terowongan dan kurungan. Para gladiator dengan hewan-hewan buas ditempatkan di sini sebelum pertandingan dimulai. Ada banyak jebakan yang dipasang di sepanjang area bawah tanah Colosseum. Jebakan ini disebar di sana dengan tujuan mencegah kemungkinan binatang buas lain datang memasuki ruangan. Beberapa pintu sengaja dibuat untuk mengamankan persenjataan tentara Romawi yang sebagian besar disimpan di ruang di bawah tanah ini. Perkelahian tidak beradab ini baru berhenti setelah golongan Kristen gereja yang taat berusaha menyudahi kebiasaan buruk tersebut. Usaha mereka tidak langsung berhasil, tetapi dengan alasan kebanyakan korban nyawa, akhirnya perlahan-lahan kebiasaan gladiator bertarung mempertaruhkan nyawanya dapat dihilangkan. Rupanya Roma, Italia di masa lalu menjadi kawasan langganan gempa bumi. Tercatat ada gempa bumi di tahun 847 Masehi dan 1349 Masehi yang melanda daerah sekitar Colosseum hingga membuat bangunan ini mengalami kerusakan berat. Pemerintah kemudian mengalihkan lagi fungsi Colosseum menjadi benteng. Ada penambahan bangunan gereja yang didirikan di Colosseum. Hal ini menunjukkan perubahan watak masyarakat Roma serta kebudayaannya setelah mengalami perkembangan selama ratusan tahun. Renovasi-renovasi Colosseum banyak dilakukan dengan menambah lapisan bangunan dengan bebatuan marmer. Bekas gempa bumi dan kebakaran tidak lagi menyisakan tampilan buruk bangunan Colosseum. Namun, keluarga Kaisar justru mengambil marmer dari Colosseum untuk membuat konstruksi Santo Peter's Basilica serta bangunan Palazzi, semacam rumah khusus bagi keluarga Kaisar Roma. Tahun 1749 Masehi menjadi tahun penting bagi sejarah pemeliharaan Colosseum.
Paus Benediktus ke-14 yang memiliki pengaruh kuat bagi orang-orang Roma mengeluarkan perintah. Pimpinan tinggi orang Kristen ini melarang penambangan marmer di Colosseum. Pada tahun 2000 ada sebuah protes keras di Italia dalam rangka menentang penggunaan hukuman mati untuk negara-negara di seluruh dunia. Di Italia sendiri, hukuman mati sudah dihapuskan sejak tahun 1948. Beberapa demonstran memakai tempat di depan Colosseum. Sejak saat itu, sebagai sebuah isyarat menentang kapitalis, penduduk lokal mengganti warna Colosseum di malam hari dari putih menjadi emas dengan menggunakan penerangan berupa lilin dan lampu neon. Hingga pada saat di mana seluruh dunia menghapuskan tindakan penghukuman mati.